Salam kerahiman. Hari ini kita mulai lagi. Tanggal 24 Mei akan baca dari 1406 dan 1436. Kita mulai dengan doa pembukaan. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oh Allah yang Maha Rahim, kebaikan yang tak terbatas, hari ini seluruh umat manusia berseru dari jurang kepapaannya kepada kerahiman-Mu, kepada belas kasih-Mu. Oh Allah, mereka berseru dengan suara kepapaan yang memilukan. Ya Allah yang murah hati, janganlah menolak doa kaum buangan di bumi ini. Oh Tuhan, oh kebaikan yang melampaui pengertian kami, Engkau sungguh-sungguh mengenal kepapaan kami. Dan Engkau mengetahui bahwa dengan kekuatan kami sendiri, kami tidak mampu menghadap Engkau. Maka kami mohon kepadamu, limpahilah kami dengan rahmat-Mu, dan tingkatkanlah selalu kerahiman-Mu dalam diri kami, supaya kami setia melaksanakan kehendak kudus-Mu sepanjang hidup kami, dan pada saat kematian kami. Biarlah kerahiman-Mu yang maha kuasa melindungi kami dari serangan musuh-musuh keselamatan kami, sehingga kami sebagai anak-anak-Mu dengan penuh pengharapan menantikan kedatangan-Mu yang terakhir, hari yang hanya Engkau yang tahu. Kami berharap akan menikmati segala sesuatu yang dijanjikan Yesus kepada kami, meskipun kami ini penuh dengan kejahatan. Sebab Yesuslah harapan kami. Lewat hatinya yang maha rahim, ibarat lewat gerbang yang terbuka lebar, kami masuk ke dalam surga. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita baca dulu ya, 1406. Hari ini Tuhan menyatakan dalam batinku bahwa Ia tidak pernah akan meninggalkan aku. Ia membiarkan aku mengenal keagungan dan kekudusannya, juga kasih dan kerahimannya terhadap aku. Dengan jelas, Ia memperlihatkan kepadaku kejahatanku sendiri. Tetapi kepapaanku yang besar ini tidak melenyapkan harapanku. Sebaliknya, semakin baik aku mengetahui kepapaanku, semakin kuatlah harapanku akan kerahiman Allah. Kini aku paham bagaimana semua itu bergantung pada Tuhan. Aku tahu bahwa tidak seorang pun akan menyentuh sehelai rambutku kalau Tuhan tidak menghendakinya. 1436. Tuhan, memang Engkau sering memperlihatkan kepadaku gelegar amarah-Mu. Tetapi berhadapan dengan jiwa-jiwa yang rendah hati, murka-Mu lenyap seketika. Memang Engkau sangat agung ya Tuhan, tetapi Engkau membiarkan diri-Mu dikuasai oleh jiwa yang papa dan sangat rendah hati. Oh kerendahan hati, keutamaan yang paling berharga, betapa sedikitnya jiwa-jiwa yang memiliki Engkau. Di mana-mana aku hanya menyaksikan sesuatu yang mirip dengan keutamaan ini, tetapi tidak pernah menyaksikan keutamaan kerendahan hati sendiri. Tuhan, surutkanlah aku ke dalam kehampaan, sehingga aku dapat menemukan rahmat di dalam pandangan para kudus-Mu. Pertama dikatakan di 1406, Tuhan tidak pernah akan meninggalkan aku. Iman ini, kepercayaan ini harus ditumbuhkan dalam diri masing-masing. Dikatakan oleh Faustina, hari ini Tuhan menyatakan dalam batinku bahwa Ia tidak pernah akan meninggalkan aku. Walaupun di bawahnya dikatakan, Ia memperlihatkan kepadaku kejahatanku sendiri. Di sini kalau kita dengar jahat, sepertinya jahat ya. Tapi saya percaya yang dikatakan oleh Faustina jahat itu, menurut dia itu satu kejahatan.
Tapi kalau saya nangkapnya bukan karena jahat, tapi karena dia sangat rendah hati. Dia sangat rendah hati, maka segala perbuatan sekecil apapun yang menyedihkan Yesus, dia menganggap ini suatu kejahatan. Sedangkan kalau kita, bahasanya dia tidak baik, dia jahat. Jahat tuh sepertinya kesalahannya sudah besar. Bahkan kalau orang bilang, Esther, kamu jahat, saya masih mau bela diri. Enggak, jahat apa? Enggak sebesar itu jahatnya. Saya cuma membela diri ya. Jadi di sini dikatakan, aku tahu bahwa tidak seorang pun akan menyentuh sehelai rambutku pun kalau Tuhan tidak menghendakinya. Sebelum sampai ke titik tadi, di sana dikatakan lagi dengan jelas, walaupun Tuhan tahu kejahatannya Faustina, tapi di satu pihak dia punya iman, dia percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan aku. Dan dikatakan oleh Suster Faustina juga, semakin baik aku mengetahui kepapaanku, semakin kuatlah harapanku akan kerahiman Allah. Semakin tahu kepapaan, tahu, menyadari, menerima ketidakberdayaan, kelemahan, kekurangan, kesalahan, semakin kita sadar, maka semakin kuat kita punya harapan bahwa Allah yang Maha Rahim akan mengatasi, menanggulangi, akan membereskan semua hal tersebut. Ingat juga ya, Yesus pernah bilang, semakin dia berdosa, semakin orang itu berhak atas kerahimanku. Semakin dia berdosa, artinya dia harus menyadari dulu bahwa dia memang berdosa. Ada banyak orang yang dosa, tapi dia nggak merasa berdosa. Contoh ya, ada seorang bapak, punya istri, punya anak. Si bapak ini suka selingkuh. Jadi suatu hari saya bilang, Pak, apa yang bapak lakukan itu salah. Oh enggak, ini biasa, di dunia itu biasa, kebanyakan laki-laki itu selingkuh, jadi wajar aja. Nah, orang yang seperti ini susah disadarkan bahwa dia berdosa kalau dia punya mindset bahwa wajar, biasa. Suatu kali saya bilang sama dia gini, Pak, Bapak punya anak kan? Kalau anaknya Bapak sudah menikah dan kemudian suaminya menceraikan, dan waktu ditanya sama bapak, kenapa kamu menceraikan anak saya? Si menantu itu bisa bilang, ya kamu sebagai ayah kasih contoh yang jelek, ya saya ikutan aja sebagai menantu. Dia bilang, loh kalau tahu itu salah, ya jangan ikutan. Itu pembelaannya. Jadi dia tetap nggak merasa bahwa apa yang dilakukan itu salah. Kemudian saya tanya lagi, seandainya anak bapak yang perempuan ini bunuh diri gara-gara suaminya selingkuh, gara-gara dia diceraikan. Oh, bodohnya dia, kenapa bunuh diri? Oke lah, sekarang kalau ternyata anak perempuan itu tidak bunuh diri, tidak membunuh, tapi dia jadi gila. Dia jadi gila, dia stres berat karena suaminya selingkuh, karena dia ditinggalin sama suaminya, terus dia jadi gila. Dan dia lari-lari, telanjang-telanjang ke jalanan. Apa yang akan Bapak pikirkan kalau misalnya anak Bapak seperti itu? Apakah akan menyalahkan anak Bapak? Dia menjadi gila karena dia stres, dia nggak bisa menguasai keadaan, begitu menderita, begitu tersiksa sampai dia stres, dia depresi, dan dia gila. Nah, pada waktu diberi pengertian seperti itu, dia mulai diam. Si bapak ini mulai diam. Dia mulai berpikir bahwa ya mungkin saya salah karena anak saya gila disebabkan oleh si menantu meninggalkan istrinya, tapi si menantu melakukan itu karena dia melihat si ayah mertuanya melakukan perselingkuhan dan terjadi seperti itu. Dikasih pengertian, dikasih contoh, akhirnya dia sadar bahwa iya,
Saya sebagai orang tua harus memberi contoh yang baik. Saya tidak boleh menyebabkan anak saya menderita. Saya tahu saya salah. Ya, jadi orang berdosa, di sini dikatakan semakin berdosa, Yesus bilang dia semakin berhak menerima, semakin berhak atas kerahimanku. Tapi orang itu harus sadar bahwa dia berdosa. Oke, saya lanjut ceritanya. Dan di sana dikatakan juga, aku tahu bahwa tidak seorang pun akan menyentuh sehelai rambutku pun kalau Tuhan tidak menghendakinya. Jadi kembali lagi kita harus punya iman, kita percaya Tuhan pelihara saya, Tuhan lindungi saya, Tuhan sayang sama saya, Tuhan mengasihi saya. Oke, saya cerita satu hal. Saya kerja, suatu hari saya diminta untuk kasih seminar di Indonesia bagian timur. Karena saya kerja ya otomatis saya izin ke perusahaan bahwa saya mengambil hak cuti saya untuk saya pergi memberi seminar. Setelah saya sampai di sana, pada waktu saya memberikan seminar, ternyata saya ditelepon. Katanya permohonan cuti tidak disetujui, jadi harus balik ke Jakarta. Saya bilang nggak bisa. Saya memberikan seminar kurang lebih ke 1.000 orang dan nggak mungkin saya terbang, saya pulang, itu nggak mungkin. Ya terserah ibu, resikonya ada di tangan ibu. Saya tahu, saya pikir ya, resiko paling jelek, saya dipecat, paling jelek. Ya. Tapi di situ saya lanjutkan seminar, saya nggak merasa sedih, nggak merasa kecewa, nggak merasa menyesal. Tapi saya bilang sama Tuhan, Tuhan, kalau Engkau izinkan ini terjadi, terjadilah. Jadi di situ nggak ada penyesalan, nggak ada ketakutan, nggak ada kekhawatiran. Dan memang setelah saya pulang, masuk kantor, dalam tanda kutip ya, nggak langsung besoknya, tapi ternyata dalam waktu dekat saya diproses. Dianggap sudah perlu pensiun, karena waktu itu sudah mendekati umur 55-56, karena dianggap saya salah, ya ada banyak hal yang dicari-cari. Sampai saya bilang, kenapa sih? Saya masih semangat, saya masih energi, masa saya dipensiun hanya gara-gara urusan itu? Tapi di situ sepertinya Tuhan mengizinkan saya mengalami hal itu untuk rendah hati, untuk tidak bela diri. Bahkan saya cuma bilang, apa sih salah saya? Saya curi uang. Dia bilang, oh enggak Bu, kalau curi uang pasti Ibu sudah dilapor ke polisi. Oke, kalau gitu karena apa? Ya karena sudah mau masuk masa pensiun. Padahal di dalam perusahaan itu banyak yang lebih tua dari saya. Tapi di situ saya doa dan sepertinya satu kata-kata itu. Kalau Tuhan nggak izinkan itu terjadi, nggak bakal terjadi. Tapi kalau Tuhan izinkan itu terjadi, ya pasti terjadi. Bisa pakai cara apa saja. Di situ saya belajar rendah hati. Di situ saya diproses. Tapi saya percaya, karena Tuhan punya tujuan yang lebih besar untuk saya. Saya harus mengalami hal tersebut, dan saya tahu Tuhan pasti punya rencana yang besar. Itu aja, karena saya ingat lagi apa yang Tuhan Yesus katakan, karena rahmat-rahmat Tuhan itu hanya mengalir kepada orang yang rendah hati. Dan melalui proses tersebut, saya masuk ke dalam proses kerendahan hati. Udah lulus? Belum, masih jatuh bangun. Tapi saya percaya yang Tuhan mau, langkah pertama menerima, dan selanjutnya Tuhan yang berkarya. Terima kasih. Kita tutup dengan doa ya. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak atas pencerahan pada hari ini.
Engkau menghendaki kami menjadi manusia-manusia yang rendah hati. Prosesnya, caranya terserah Engkau. Tapi biarlah Engkau urapi kami Tuhan satu persatu, sehingga kami bisa belajar daripadamu yang rendah hati dan lemah lembut. Engkau sendiri katakan, belajarlah padaku. Oleh sebab itu, inilah kami Tuhan, anak-anak-Mu, yang berdevosi kepada kerahiman ilahi untuk supaya bisa punya kerendahan hati seperti yang Engkau kehendaki. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam kerahiman. Atas